Halo, nama aku Avalon Yudia Pabunta dari kelas 9 MIPA. Di sini aku mau jelasin materi tentang cloning. Jadi, apa sih itu cloning? Jadi, cloning dalam biologi itu adalah proses menghasilkan individu baru dari jenis yang sama atau biasa dikenal dengan reproduksi yang identik secara genetik melalui rekayasa genetika. Nah, terus cloning ini merupakan proses reproduksi aseksual yang biasa terjadi di dalam alam yang dialami oleh banyak bakteri, serangga, cacing planaria, dan tanaman. Nah, dalam bioteknologi, cloning itu untuk menghasilkan salinan berkas DNA atau gen sel atau organisme. Nah, cloning ini diturunkan dari bahasa Inggris, itu ada dari kata clone atau clone. Terus ada juga dalam bahasa Yunani itu katanya klonos yang berarti cabang atau ranting. Jadi basically cloning ini artinya itu penggunaan pertama dalam bidang hortikultura sebagai bahan tanam dalam perbanyakan secara vegetatif. Nah, ada percobaan cloning pada hewan yang telah sukses dilakukan oleh beberapa ilmuwan. Yang pertama itu ada percobaan cloning pada domba Dolly pada tahun 1996 yang sukses dilakukan oleh Ian Wilmut, Kate Campbell, dan tim Roslin Institute dari Skotlandia. Yang kedua, ada cloning pada kecebong di tahun 1952. Yang ketiga, ada cloning pada ikan pada tahun 1963. Yang keempat, ada cloning pada tikus tahun 1986. Terus ada cloning pada monyet tahun 2000. Lalu ada cloning pada lembu gawur tahun 2001. Terus ada cloning pada sapi tahun 2001 juga. Ada cloning pada kucing tahun 2001 yang dikomersialkan pada tahun 2004. Terus ada cloning pada kuda tahun 2003. Dan ada juga cloning pada anjing, serigala, dan kerbau. Oke, itu tadi percobaan cloning pada hewan. Sekarang tuh ada percobaan cloning pada manusia. Jadi, cloning bagian tubuh manusia ini dilakukan untuk kebutuhan medis seperti tangan yang hilang karena kecelakaan, itu dapat dikloning. Lalu cloning juga bisa digunakan untuk apabila ginjal kita rusak. Terus ada dua berita nih tentang pengkloningan pada manusia. Yang pertama itu dokter Italia yang mengkloning 3 bayi. Yang kedua ada dokter Zavos mulai mengkloning manusia. Nah, kita masuk ke cloning pada tumbuhan. Jadi cloning pada tumbuhan itu disebut juga kultur jaringan, yaitu suatu teknik untuk mengisolasi sel, protoplasma, jaringan, dan organ dan menumbuhkan bagian tersebut pada nutrisi yang mengandung zat pengatur tumbuh tanaman pada kondisi aseptik sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi tanaman sempurna kembali. Oke. Nah, cloning pada sel tumbuhan ini baik dari akar, batang, ataupun daun bisa dilakukan dengan cara memotong organ tumbuhan yang diinginkan. Lalu kita mencari explant, mengambil selnya dan memindahkan ke media berisi nutrisi agar cepat tumbuh. Nah, explant ini tuh akan menggumpal menjadi gumpalan yang bernama kalus. Kalus ini tuh cikal bakal akar, batang, dan daun. Kalus ini kemudian ditanam di media tanah dan akan menjadi sebuah tanaman baru. Nah, ada dua teori dasar yang berpengaruh dalam kultur jaringan. Yang pertama itu teori bahwa sel dari suatu organisme multiseluler dimanapun letaknya sebenarnya sama dengan sel zigot karena berasal dari satu sel tersebut. Yang kedua itu ada teori totipotensi sel atau total genetic potential. Artinya setiap sel yang memiliki potensi genetik itu mampu memperbanyak diri dan berdiferensiasi menjadi suatu tanaman lengkap. Gitu. Oke, jadi dalam kultur jaringan ada beberapa faktor yang mempengaruhi regenerasi tumbuhannya, yaitu satu, bentuk regenerasi dalam kultur in vitro seperti pucuk adventif atau embrio somatiknya. Yang kedua ada explant, yaitu bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan awal untuk perbanyakan tanaman. Yang penting dalam explant ini adalah faktor varietas, umur, dan jenis kelaminnya. Bagian yang sering menjadi explant ini adalah pucuk muda, kotiledon, embrio, dan sebagainya. Terus ketiga itu ada media tumbuh. Karena di dalam media tumbuh ini terkandung komposisi garam anorganik, zat pengatur tumbuh, dan bentuk fisik media. Yang keempat itu ada zat pengatur tumbuh tanaman. Jadi faktor yang perlu diperhatikan dalam penggunaan zat ini itu adalah konsentrasi, urutan penggunaan, dan periode masa induksi dalam kultur tertentu.
Dan yang terakhir itu ada faktor dari lingkungan tumbuh yang dapat mempengaruhi regenerasi tanaman meliputi temperatur, panjang penyinaran, intensitas penyinaran, kualitas sinar, dan ukuran wadah kultur. Oke, tadi kita udah membahas cloning pada tumbuhan, sekarang kita membahas cloning pada hewan. Jadi cloning hewan ini adalah suatu proses di mana keseluruhan organisme hewan dibentuk dari satu sel yang diambil dari organisme induknya dan secara genetika membentuk individu baru yang identik sama. Artinya hewan cloning ini adalah duplikat persis sama baik dari segi sifat dan penampilannya seperti induknya dikarenakan adanya kesamaan DNA. Oke, di alam sebenarnya cloning ini bisa aja terjadi loh teman-teman. Reproduksi aseksual itu pada beberapa jenis organisme dan penemuan mengenai munculnya sel kembar dalam satu telur juga merupakan apa yang disebut dengan cloning. Jadi dengan kemajuan bioteknologi sekarang ini bukan mustahil untuk menciptakan lebih lanjut mengenai cloning pada hewan. Dibuktikan dengan tahun-tahun tadi yang udah aku sebutkan itu ada orang loh yang bisa sukses mengcloning pada hewan. Gitu tuh, sekarang ini kan udah ada yang bisa mengcloning hewan seperti yang aku disebutkan tadi, kayak ada tikus, kucing, kuda, babi, anjing, rusa dan sebagainya dari sel embrio maupun sel non embrio tergantung dari tujuan pengcloningannya tersebut. Jadi kalau kita mau cloning hewan, diharapkan hewan hasil cloningnya ini yang bisa bereproduksi, maka gunakanlah sel non embrio. Sedangkan jika diharapkan hewan cloning yang tidak harus bisa bereproduksi, bisa digunakan sel embrio. Oke. Nah, cloning pada hewan itu sudah dijelaskan. Nah, tahapan cloning pada hewan itu gimana sih? Jadi proses cloning hewan ini pertama tahapannya itu dia mengekstrak nukleus DNA dari suatu sel embrio, kemudian ditanamkan dalam sel telur yang sebelumnya intinya itu sudah dihilangkan. Jadi kadang-kadang proses ini tuh distimulasi oleh manusia menggunakan alat dan bahan-bahan kimia. Sel telur yang udah dibuahi ini kemudian dimasukkan kembali ke dalam tubuh sel hewan inangnya dan membentuk sifat yang identik, yang sama kayak mudah-mudahan tadi. Oke. Kita udah tahu cloning itu apa pada hewan, pada tumbuhan, dan sekarang aku mau jelasin manfaat cloning dalam kehidupan ini apa aja sih. Jadi yang pertama itu, cloning itu bisa sebagai ilmu pengetahuan juga loh. Jadi cloning itu dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya reproduksi, embriologi, dan diferensiasi. Manfaat yang kedua itu ada mengembangkan dan memperbanyak bibit unggul. Contohnya itu kayak hewan ternak yang dilakukan cloning, sapi kan contohnya. Nah, di mana nukleus selnya itu diambil, kemudian disuntikan ke dalam nukleus zigot sapi yang dikendaki. Akhirnya didapatkan klon dengan gen tambahan yang lebih unggul seperti yang diharapkan. Oke, itu yang kedua. Manfaat yang ketiga itu adalah tujuan diagnostik dan terapi. Jadi contohnya itu ada pasangan suami istri yang diduga talasemia mayor tidak dianjurkan punya anak karena ditakutkan gen tersebut akan diwariskan pada keturunannya. Sehingga dengan adanya cloning, pasangan dianjurkan melakukan terapi gen dengan dibuatkan klon pada tingkat blastomer. Oke, lanjut. Manfaat cloning dalam kehidupan yang keempat itu ada mengatasi infertilitas. Nah, jadi cloning yang dilakukan pada manusia itu dapat menolong pasangan infertil. Namun pasangan infertil ini yang dimaksud bukanlah pasangan yang tidak dapat memproduksi sel telur ataupun menghasilkan sperma, melainkan salah satu pasangan harus ada yang mampu menghasilkan sel reproduksi. Sehingga proses cloning ini dapat dilakukan dengan sejumlah sel somatik dari manapun diambil yang akhirnya dapat menghasilkan keturunan yang mengandung gen dari suami atau istri pasangan yang bersangkutan. Dan terakhir itu ada manfaat dalam bidang ekonomi. Nah, jadi keberhasilan suatu cloning yang dilakukan akan menyumbangkan devisa dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Nah, negara-negara yang gagal dalam penelitian cloning akan menderita kerugian secara ekonomi yang bahkan dapat menyebabkan negara tersebut jatuh miskin. Oke. Nah, kalau kita udah bahas manfaat cloning itu apa, sekarang kita masuk ke dampak cloning. Yang pertama ini ada dampak positif cloning bagi kehidupan. Jadi yang pertama dampak positif dari cloning itu adalah teknik cloning itu merupakan alternatif untuk melestarikan hewan langka sehingga keberadaan hewan langka dapat terus dipertahankan. Yang kedua, teknik cloning ini membantu meningkatkan ketersediaan bahan pangan yang lebih banyak dengan melakukan cloning pada hewan ternak. Jadi ada gunanya juga ya cloning buat kehidupan. Yang ketiga itu teknik cloning ini berperan dalam menghasilkan sel, jaringan atau organ sama yang udah aku bilang tadi yang sesuai untuk pengobatan akibat kelainan atau gangguan suatu fungsi organ. Nah, dampak positif cloning bagi kehidupan yang keempat itu ada juga teknik cloning ini membantu menumbuhkan spesies baru yang bebas penyakit keturunan.
Terus yang kelima, yang terakhir, dampak positif dari cloning ini adalah teknik cloning ini sangat berperan terhadap kemajuan bidang sains. Jadi gitu. Kalau dampak positif udah, sekarang kita masuk ke dampak negatifnya. Jadi dampak negatif cloning bagi kehidupan. Dampak negatif yang pertama adalah penyalahgunaan teknik cloning ini seperti menciptakan spesies baru yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Jadi itu juga dilarang ya, menciptakan spesies baru gitu. Terus yang kedua, ada individu yang dihasilkan dari teknik cloning yang sangat rentan terhadap suatu penyakit dikarenakan teknik cloning ini menghasilkan individu yang tidak memiliki sistem imunitas. Jadi hasil cloningnya ini dia spesies ini nggak ada imunitas yang dimana itu dapat menyebarkan suatu penyakit gitu ya, karena dia tidak ada imunitas di dalam dirinya. Terus yang ketiga itu, teknik cloning juga akan menyebabkan spesies yang dihasilkan bersifat monoton karena DNA maupun sifat dan fisik hasil cloning persis sama dengan induknya. Yang tadi aku udah bilang, pokoknya kalau misalnya hewan itu di cloning pasti hasil DNA itu persis atau replikanya gitu, sama deh sama inangnya. Terus yang keempat itu, dampak negatifnya itu, individu yang dihasilkan dari teknik cloning ini cenderung memiliki masa hidup yang sama dengan induknya karena sel-selnya diperoleh dari induknya. Jadi teknik cloning ini belum sempurna, masih terdapat banyak kekurangannya. Sehingga tidak jarang hewan ternak yang di cloning harus dieuthanasia atau harus terpaksa dicabut, terpaksa digagalkan, terpaksa dibunuh lah ya gitu misal istilahnya. Nah, teknik cloning ini juga mengacaukan hubungan antara individu baru dengan sel induknya. Jadi dampak negatifnya juga banyak sih ya kalau dilihat. Jadi ya itu saja dari saya, sekian, terima kasih. Itu mengenai cloning, ujian praktek biologi saya. Jadi itu sekian penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Jadi Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.